Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, di sahabat kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu topik yang saya beri tema Baru versus Ekef. Ya, Baru versus Ekef. Nah, kalau baru, ya pasti semua tahu ya, baru itu apa Bapak Ibu? Ya, berkat. Kalau Ekef, pasti masih, ini Ekef ini apa? Ya, bukan Epen, no? Ekef. Ya. Nah, kita akan baca Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk Baruk dan Ekef itu, kita baca dari Kejadian pasal 32, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Ini berbicara tentang pergumulan Yakov atau Yakub di Peniel. Ya. Yakov bergumul di Peniel dan nama Yakov diubah jadi Israel. Dan dia dibangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya. Dan dia menyeberang di penyeberangan Yakov. Dan dia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai itu. Dan dia menyeberangkan apa yang ada padanya. Maka Yakov tertinggal sendirian, dan seseorang bergulat dengan dia sampai fajar menyisir. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakov terpelocor dalam pergulatannya dengannya. Lalu dia berkata, "Lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing." Tetapi dia menjawab, "Aku tidak akan melepaskan kau, kecuali engkau memberkati aku." Dan dia bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab, "Yakov." Dan dia berkata, "Namamu tidak lagi akan dipanggil Yakov, tetapi Israel, karena engkau telah berkumpul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang." Dan Yakov bertanya dan berkata, "Aku mohon katakanlah namamu." Tetapi dia berkata, "Mengapa engkau menanyakan mengenai namaku ini?" Dan dia memberkatinya di sana. Dan Yakov menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Dan matahari terbit atasnya pada saat dia melewati Peniel, dan dia menjadi pincang kepada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang ini Bani Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakov pada otot pahanya. Amin. Ya, Bapak Ibu. Kita berbicara mengenai seorang pilihannya Bapak Yahweh yang namanya Yakov atau Yakub, yang kemudian diganti namanya langsung oleh Bapak Yahweh dengan nama Israel. Ya. Dari pembacaan ini Bapak Ibu, subjudulnya yang saya ambil seperti yang tertulis. Jangan klaim engkau diberkati kalau dirimu tidak berubah. Ya. Nanti baru kita masuk. Kenapa subjudul ini dipakai? Jangan klaim engkau diberkati jika dirimu tidak berubah. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen ya khususnya terjebak dengan kata berkat. Nah, berkat selalu dipandang dalam bentuk materi, ya, dalam bentuk kesehatan yang baik, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kelancaran bisnisnya, kelancaran pendidikannya, ya, kelancaran dalam semua dia punya urusan. Itu biasanya orang memandang berkat itu seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian kita sering juga pamer berkat Tuhan, sementara karakter kita, kehidupan kita masih begitu-begitu saja tidak berubah. Ya, kita masih mengutamakan kita punya ego diri. Kita masih
tipu daya dengan orang lain. Kita masih dendam dengan orang lain. Kita masih belum mengampuni orang lain. Bahkan kita masih kepahitan dengan orang lain. Bapak Ibu, saya mengatakan, berkat yang Bapak Ibu pakai, kalau Bapak Ibu masih tetap ego, masih tetap kepahitan, masih tetap dendam, berkat itu namanya berkat semu. Betul, kita terima berkat, kita lihat berkat. Tapi berkat itu semu. Kenapa? Karena dia akan menguap dengan sendirinya. Ya. Kalau berkat di mana kita sudah betul-betul hidup di dalam Bapa Yahweh, dia akan bertahan terus dan tidak akan pernah putus. Tapi kalau berkat, kita dapat berkat, tapi hidup kita tidak berubah, percaya, berkat itu akan pergi dengan sendirinya. Nah, karena kenapa Bapak Ibu? Kalau berbicara berkat, ya, setan juga bisa kasih berkat Bapak Ibu. Kenapa saya bilang setan bisa kasih berkat? Banyak artis-artis terkenal yang menjual jiwanya supaya kenapa? Tenar. Mereka pergi itu dapat berkat. Supaya album mereka itu bisa laku di pasaran. Mereka bilang itu berkat. Padahal mereka menjual diri. Menjual diri dalam arti jiwa mereka dijual kepada Satan. Jadi Satan pun bisa. Ketika kita ke orang pintar, kita dapat kesembuhan, kita punya usaha itu laris manis, omsetnya besar, kita bilang itu berkat. Berkat dari siapa? Ya. Nah, pola pikir kita menyangkut berkat ini yang harus kita rubah. Ya. Jangan semua kita klaim bahwa itu berkat kalau dirimu tidak berubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam pandangan kitab suci, ya, dalam pandangan kitab suci yang kita pakai, berkat sejati itu, dia tidak pernah akan meninggalkan seseorang dalam kondisi yang sama. Dia datang pasti ketika orang itu telah berubah. Ya, ya, itu baru berkat yang sejati menurut pandangan kitab suci. Nah, tapi jika hidupmu tidak mengalami perubahan, maka berkat yang didapatkan tadi bukan saja semu, bisa dianggap itu berkat keberuntungan. Anda beruntung dapat berkat, Anda beruntung masih punya omset yang besar, Anda beruntung masih diberikan kesehatan yang baik. Itu namanya berkat keberuntungan. Nah, kalau berkat keberuntungan Bapak Ibu, itu berarti dia temporer atau dia cuma bertahan sesaat. Ya. Tapi kalau berkat yang dari Bapa Yahweh, itu akan terus sepanjang kita akan nikmati, dan pasti yang kita nikmati itu nikmati dengan sukacita. Nah, kita kembali kepada Baruk dan Ekef. Semua tahu Baruk, lalu kemudian Ekef. Pemaku tertawa karena ini Ekef ini apa? Kita lihat Bapak Ibu. Ya, ya, kata Baruk, ya, kata Baruk dalam literal berarti bertekuk lutut. Kata Baruk. Ya. Nah, akar katanya dari barat. Karena di Timur Tengah kuno, Bapak Ibu, ya, kenapa saya kasih lihat ini? Di Timur Tengah kuno, seekor unta itu harus berlutut atau harus barat. Dia harus berlutut untuk menerima beban atau ketika dia beristirahat. Nah, Baruk adalah kata Ibrani yang berarti diberkati atau terpuji. Itu Baruk. Ya. Makanya orang Israel biasa dibilang Baruk ata Yahweh, ya kan? Baruk ata Elohim, Baruk ata Yeshua, ya. Diberkatilah Bapa Yahweh. Itu memang kata itu dipakai untuk memberkati orang. Ya. Tapi Bapak Ibu, Baruk ini dipakai ketika seseorang yang tidak bisa menerima berkat tanpa dia berlutut. Ya, bukan berarti ketika umpama ada seseorang mau terima uang, ya, atau terima, lalu kemudian dia pergi nyembah berlutut. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, bukan seperti unta. Ya, ini kiasannya seperti itu Bapak Ibu, karena di Timur Tengah kuno, unta kalau mau terima beban atau mau istirahat dia harus
tunduk. Nah, untuk kita mendapat berkat dari Bapak Yahweh, kita perlu berlutut di hadapan Bapak Yahweh. Berlutut artinya apa? Kita perlu merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh. Tanpa merendahkan diri Bapak Ibu, sudah pasti berkat yang kita terima yang tadi saya bilang, berkat semu atau berkat keberuntungan. Ya, jadi sekedar berkat semu. Nah, oleh karena itu, berkat yang kita terima itu memancarkan kapasitas dari kemuliaannya Bapak Yahweh melalui apa? Melalui kerendahan hati kita. Kita melepas ego kita, kita melepas pengampunan kita kepada orang lain, supaya benar-benar kita terima berkat itu, terima berkat dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya? Nah, kalau secara ringkas Bapak Ibu, baru itu memang bukan kata orang, ya, atau bukan nama orang, ya. Dia seperti kata sifat, ya, baru kata sifat, diberkati itu kata sifat, ya. Ini mempunyai makna spiritual mengenai sebuah pengakuan akan kemuliaannya Bapa Yahweh dan penerimaan berkat dari Bapa Yahweh itu sendiri kepada kita. Ya. Jadi kalau kita pakai kata baru, kita merasa bahwa kita diberkati oleh Bapa Yahweh, maka kita tahu bahwa yang kita muliakan, berkat yang kita dapat ini, ada berkat yang betul-betul datang dari Bapa Yahweh, dan kita sebagai penerima manfaatnya. Ya kan? Nah, sama seperti kita, contoh, kita terima bansos, ya, ada BLT, ada sembako, kan pasti kita berterima kasih kepada orang yang memberikan. Begitu pula hati kita, pikiran kita juga harus persembahkan kepada Bapa Yahweh, menunjukkan kemuliaan Bapa Yahweh, karena kita sebagai penerima manfaat dari berkat yang Bapa Yahweh kasih. Ya, itu baru dibilang baru atau berkat yang kita terima sebagai orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Nah, itu tentang baru. Lalu kemudian tentang ekef yang tadi, ya, tentang ekef. Secara harfiah, ekef berarti tumit. Artinya lain juga bisa disebut akibat atau karena. Tapi kalau kata ekef dalam konteks pembacaan yang kita pakai tadi, ya, di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, kita pakai ekef ini untuk menyatakan, berbicara mengenai seorang, yang tadi saya bilang, seorang yang dipilih oleh Bapa Yahweh, namanya Yaakov atau Yakub. Ya. Bagian ini berfokus pada janji berkat Tuhan bagi bangsa Israel jika mereka menaati perintah Tuhan. Bahkan hal-hal kecil yang sering diabaikan atau diinjak dengan tumit. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kan ekef itu apa? Tumit. Nah, pelajaran kita Bapak Ibu yang harus kita ambil, ya. Ekef mengajarkan pentingnya ketaatan kita yang secara kontinu, yang secara konsisten, secara integritas kita persembahkan semua kepada Bapa Yahweh. Jadi bukan soal perkara-perkara yang kecil, bukan soal hukum-hukum yang apa kecil saja. Hukum-hukum yang besar pun kita bisa lakukan kalau kita bisa lakukan hukum-hukum yang kecil atau perkara-perkara yang kecil. Ya kan? Karena firman juga katakan kita, yang kau bisa bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil, maka Bapak Yahweh akan kasih perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu mau dapat berkat yang kecil atau dapat berkat yang besar? Berkat yang besar. Makanya bikin sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh mau. Mungkin Bapak Yahweh tidak kasih sekaligus penuh. Ketika mengisi air dalam satu ember atau satu kendi, lalu kemudian langsung sampai tumpah. Tidak. Sedikit demi sedikit, tapi tidak pernah habis. Ya. Itu lebih baik begitu daripada satu kali penuh habis selesai. Sedikit demi sedikit kita nikmati masih lebih enak karena tidak akan pernah selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa orang-orang yang merasa diberkati dengan karunia, karunia itu bisa apa saja, ya, bisa bentuk dalam nubuatan, bisa bentuk dalam mujizat,
bisa dalam bentuk pengetahuan dan lain-lain, bahkan berkat pun yang kita nikmati, itu bisa dalam bentuk karunia Bapa Yahweh kepada kita. Tapi, ketika kita tidak melakukan kehendaknya Bapa Yahweh, artinya, kita tidak melakukan perubahan dalam kehidupan kita ditolak oleh Yesus. Ya, saya bicara gini ada dasar firman. Bisa satu orang baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan bersama ini. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sana ini. Banyak orang akan berkata kepadaku, pada hari itu Tuhan, Tuhan, betul-betul dalam namamu kami telah berbuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala dariku hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Amin. Ya, itu dasar kita Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa mengklaim kita punya karunia ini, karunia itu, nubuatan, pengetahuan, ya, karunia mujizat dan segala macam. Tapi kalau dirimu tidak pernah berubah, engkau akan ditolak oleh Tuhan. Itu tidak berarti apa-apa. Karuniamu tidak akan pernah berarti di hadapan Tuhan selama hidupmu tidak berubah. Tuhan bilang, "Enyalah hai si pembuat kejahatan." Itu berarti Tuhan tidak mengenal kita kalau kita klaim kita diberkati, tapi hidup kita tidak berubah. Itu dasar firman kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau memang kita mengklaim bahwa kita betul-betul diberkati, kita ikut caranya Bapak Yahweh. Caranya apa? Kita hidup dalam Torahnya Bapak Yahweh, kita hidup dalam firman-Nya Bapak Yahweh, baru kita bisa mengklaim bahwa kita ini adalah anak-anak Elohim. Itu baru Tuhan Yesus mengakui kita di hadapan Bapak Yahweh. Kalau tidak, Tuhan akan bilang, "Enyalah engkau hai si pembuat kejahatan." Ya, karena kenapa? Oh Tuhan, saya sudah kasih sembuh orang. Oh Tuhan, saya sudah usir setan. Oh Tuhan, saya sudah A, sudah B. Tuhan bilang, tidak perlu. Saya mau engkau taat dan berubah dalam hidup. Ya, itu baru Tuhan mengenal kita. Bisa paham Bapak Ibu? Amin. Ya, kita lanjut. Perubahan nama Yaakov atau Yakub menjadi Israel ada kisah tentang perubahan karakter, pertobatan dan anugerah. Ya, sama kita tahu bahwa nama Yakub berarti memegang tumit atau mengikuti dari belakang, berakar dari kata sama dengan ekef. Awalnya Yakub hidup dengan mengandalkan tipu daya untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat. Ya, kalau kita bilang Yakub, orang tahu bahwa dia itu seorang penipu. Ya, seorang penipu yang dapat berkat, Bapak Ibu. Enak sekali ya, seorang penipu tapi dapat berkat. Nanti di lain waktu saya akan ceritakan kenapa seorang penipu tapi dapat berkat. Ya, karena sebenarnya saya kasih bocoran sedikit. Ribka sudah tahu bahwa anak kedua yang diberkati yaitu Yakov. Tapi Ribka tidak menunggu waktunya Tuhan. Dia pakai dia punya cara dengan apa? Tipu daya Ishak. Yang datang dengan pakai bulu binatang supaya Ishak tahu bahwa ini Esau. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yakov ini dia terima dua berkat. Ya, termasuk berkat yang sangat besar Bapak Ibu. Satu itu berkat kesulungan. Dia terima dari Esau, karena ketika Esau pulang berburu, ya kita sudah tahu. Esau pulang terengah-engah itu karena apa? Karena dia baru selesai membunuh Nimrod. Ya kan? Sehingga dia lari ketakutan. Ketika datang haus lapar, maka Yakub tawar dengan sepiring kacang merah. Ya pasti orang kalau dalam keadaan lapar dan haus maulah. Ya kan? Maka kemudian ada tawar-menawar bahwa kalau aku kasih kacang merah berarti hak kesulungan milik saya. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua yang diberikan oleh Ishak adalah berkat dari Abraham. Berkat dari Abraham berarti
dia punya anak cucu bertambah banyak memenuhi. Ya kan? Kalau Abraham cuma punya anak perjanjian satu, yaitu Ishak. Tapi kemudian ada Hagar. Nah, saya juga mau katakan, kenapa Esau itu sangat disayang oleh Ishak? Ya, sama kita tahu bahwa Ribka itu sayangnya Yakov. Ya, karena Yakov itu anak rumahan lah istilahnya. Sementara Esau itu dia pemburu, petani dan pemburu. Nah, kenapa Ishak itu sayangnya sama Esau? Tidak tercatat di kitab suci kan Bapak Ibu? Tidak tercatat. Itu karena sifat Esau itu sama dengan Ismail. Nah, sama dengan saudara tirinya dari Hagar. Ya. Jadi pada saat Ishak selesai dipersembahkan, dia tidak pulang. Ya, ketika dia mau dipersembahkan oleh Abraham itu, dia tidak pulang. Dia nginapnya di rumah Hagar. Dia hidup bersama-sama dengan Ismail. Nah, Ishak ini dia juga sangat sayang Ismail, Bapak Ibu. Dia sangat sayang Ismail. Makanya ketika Esau lahir, sifatnya Esau, ya, perawakannya Esau itu hampir mirip dengan Ismail. Makanya dia paling sayang itu Ismail. Sayang itu Esau. Ya, makanya kenapa Ishak sayang Esau itu dia punya ceritanya. Karena perawakan dan dia punya sifat sama dengan Ismail. Ya, itu sekedar info saja supaya kita tahu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita kembali bahwa Yakub mengawali hidupnya dengan mengandalkan diri sendiri, dengan mengandalkan egonya sendiri, dengan mengandalkan tipu dayanya atau ekef, ya, dengan kelicikannya untuk dia mendapat berkat, ya. Namun melalui pergumulan dia bersama-sama dengan Elohim, ya, di Yabok. Lalu kemudian dia menyadari bahwa memang dia tidak bisa menang, ya. Dia menyadari bahwa bergumul dengan Tuhan tidak mungkin dia menang. Walaupun kita mencatat bahwa dia menang. Tapi apa betul memang Tuhan kalah, Bapak Ibu? Kan tidak mungkin kan? Ya, memang Tuhan sengaja membiarkan untuk Yakov harus ada perubahan dalam hidupnya. Makanya oleh karena itu, ketika sampai pada waktu hampir fajar menyingsing, Yakov masih menahan. Mau dibilang Tuhan, tapi sebenarnya itu utusan malaikat. Ya. Lalu kemudian ditanya, siapa namamu? Jadi tidak mungkin malaikat juga menjawab siapa nama. Malaikat balik tanya, siapa namamu? Dijawab, Yakov. Lalu kemudian dibilang, hari ini namamu bukan Yakov lagi, tapi Israel. Nah, itu berarti dia mendapat identitas baru. Ya. Ini juga mengajarkan bahwa ketika seorang mulai bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Jangan bertobat main-main, Bapak Ibu. Nanti Tuhan menilai kita ini orang yang penipu, masih pakai pakaian Yakov, bukan lagi pakai pakaian Israel. Tuhan masih menilai kita seorang yang munafik. Mulut berbicara Bapak Yahweh, percaya kepada Bapak Yahweh, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan perubahan identitas diri kita menjadi manusia yang baru. Ya, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya mungkin sampai sekarang kita pun masih ya turun naik ya Bapak Ibu, masih turun naik. Entah karena kondisi keadaan, kondisi pekerjaan, kondisi rumah tangga, kondisi pendidikan, bikin kita turun naik. Tapi ingat, pertobatan sejati itu butuh kejujuran di hadapan Bapak Yahweh. Ya, kalau tidak jujur, jangan engkau menilai bahwa engkau telah bertobat. Ya, itu penilaianmu sendiri di hadapan Bapak Yahweh. Yang tadi Bapak Yahweh bilang, enyalah engkau. Oh Bapak Yahweh, saya sudah panggil nama Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, saya sudah berdoa dengan nama Bapak Yahweh. Saya sudah ikut perayaan, 7 perayaan. Saya setiap minggu ikut sabat. Tapi kalau kelakuanmu tidak berubah, tetap Tuhan tidak mengenal engkau. Itu paling bahaya Bapak Ibu kalau Tuhan tidak mengenal kita.
Lalu kira-kira kita ini milik siapa? Kita semua di sini klaim kita adalah milik Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu, Yakov diberkati berlimpah-limpah. Dia punya ternaknya, ya, ternak peliharaannya banyak, dia kaya raya. Dia punya istri 2, selir 2, ya kan? Makanya anak 12. Istrinya siapa tuh? Lea dan Rahel. Tambah Bilha dan Silpa. Ini sudah lupa nih. Bacalah, sering-sering baca Alkitab lah. Ya. Jadi ada Lea, ada Rahel, ada Bilha, dan ada Silpa. Ya, itu. Dia punya 2 istri dan 2 selir. Nah, hidupnya itu memang diberkati Bapak Ibu. Tapi apakah Yakub menikmati dia punya berkat? Tidak. Yakub diberkati, tapi dia tidak menikmati dia punya berkat. Dia ketika mendapat berkat, dia lari ke rumah Laban. Ya kan? Esau yang mengikuti dia. Dia menikmati tidak? Tidak menikmati. Di sampai di Laban pun dia ditipu lagi. Maunya Rahel, Laban kasih Lea. Kerja 7 tahun. Sudah 7 tahun, sudah capek-capek, pikir ini mau dapat Rahel karena itu yang dia cintai. Ternyata dapat Lea. Dia kerja lagi 7 tahun, baru dapat Rahel. Sudah dapat Rahel, Rahel mandul lagi. Itu dia tidak menikmati berkat, Bapak Ibu. Dia diberkati tapi tidak menikmati berkat. Ya, karena kenapa? Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ya. Makanya ketika kita lagi berdosa saat ini Bapak Ibu, kalau kita tidak menyelesaikan dosa kita itu akan menuntut kita terus. Dan kita tidak pernah lepas dari dosa. Ya. Makanya ketika dia kembali untuk bertemu dengan Esau, ya kan? Kalau kita baca di dalam kisah ini, dia mau ketemu dengan Esau saja, dia sudah gemetar. Karena dia tahu watak Esau itu seperti apa. Pasti dibunuh. Tapi bayangkan, ketika ketemu, Tuhan bisa merubah hatinya Esau. Sehingga dari yang keinginan untuk membunuh Yakov, dia kemudian memeluk Yakov sebagai adik yang tercinta. Ya. Tapi apa yang kita rasakan sampai sekarang ini Bapak Ibu? Akibat dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Yakov, kita ini yang mengklaim diri sebagai Israel, kita juga tanggung akibatnya. Makanya kenapa bangsa Edom sampai sekarang tetap memusuhi bangsa Israel. Perangnya tidak habis-habis. Yaitu mereka Edom, itu turunannya Esau. Itu. Jadi Yakub dia diberkati tapi dia tidak menikmati berkat itu. Bersyukur Tuhan masih pakai dia mengubah cara hidupnya dari Yakov menjadi Israel yang diberkati. Ya. Israel pun turun sampai sekarang pun negaranya kaya, orang-orangnya pintar, tapi hidupnya dalam peperangan. Hidupnya perang terus. Mulai dari zaman lalu sampai zaman sekarang perangnya tidak habis-habis. Kira-kira bisa menikmati tidak Bapak Ibu? Menikmati, tapi menikmati dengan was-was terus. Nah, rudal balistik dari Iran dan Palestina, pokoknya masuk terus. Iya kan? Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi pasti sampai Tuhan datang, mereka perang terus. Ya, karena itu sudah dinubuatkan pasti Edom dan Israel terus berperang. Esau dan Yakub tetap menanggung dosa dari zaman dulu sampai sekarang. Kita pun merasakan. Ya, itu spiritnya. Tapi di dalam Bapak Yahweh, kendati pun goncangan di dunia ini, kita tetap dilindungi oleh Bapak Yahweh. Kita tetap diberkati oleh Bapak Yahweh. Karena kenapa? Kita betul-betul jujur mengaku bahwa Bapak Yahweh, kita ini orang-orang yang berdosa. Ya. Kemarin kan kita belajar, kutak dapat jalan sendiri, ya kan? Hidup mengandalkan Bapak Yahweh supaya kita bisa menikmati berkat itu. Kita klaim kita diberkati, kita nikmati. Jangan seperti Yakov, diberkati tapi tidak menikmati berkat. Ya, itu rasanya bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu. Penuh dengan kekayaan, ya, punya istri 4, punya anak 12, anak yang gagah perkasa, tapi anak-anaknya juga
saling cemburu satu dengan yang lain. Apalagi Yusuf, ya kan? Dia sampai dibuang. Tapi janji Bapak Yahweh tetap kekal selama-lamanya. Ya, keturunan itu harus tetap berkembang melalui Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, nah Bapak Ibu, ketika Yakov dipukul pangkal pahanya, ya, ketika dia bergumul dan tidak mau melepas putusan Tuhan atau malaikat itu berarti apa Bapak Ibu? Kalau kita terus tahan Tuhan dalam hidup kita, kita juga sama seperti Yakov yang dirubah menjadi Israel. Kita yang dulu penuh dengan dosa, kita akan diberkati sama seperti dengan Israel. Ya, istilah gini, kita peluk Bapak Yahweh benar-benar. Jangan pernah melepas Bapak Yahweh dalam hidupmu. Sekali engkau lepas, maka engkau tetap seperti Yakov si penipu. Engkau tidak bisa menjadi Yakov yang sudah dirubah menjadi Israel. Ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Israel berasal dari kata sarita atau bergumul, dan El itu Elohim atau Tuhan. Ya, ini Israel itu dia punya suku katanya sarita dan El, itu baru dinamakan Israel. Ya, sarita itu bergumul, El ya Elohim atau Tuhan. Nah, ketika dia bergumul, pergumulan itu bukan saja pergumulan secara fisik, tapi pergumulan secara batin. Kenapa? Karena di situ betul-betul Yakov memahami dirinya, mengakui dirinya, jujur terhadap Tuhan, bahwa dia bukan apa-apa tanpa kehadiran Tuhan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita bukan apa-apa kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Nah, kita tidak bisa disebut Israel atau yang diberkati oleh Bapak Yahweh jika sifat kita masih tetap seperti Yakov, si pemegang tumit atau si penipu. Ya, kita masih dominan mengutamakan pekerjaan kita. Kita masih dominan untuk lebih mencintai keluarga kita. Kita masih tetap dengan tutur kata kita yang tidak senonoh. Kadang-kadang sumpah serapah keluar dari mulut kita. Kadang-kadang caci maki keluar dari mulut kita ketika kita marah. Bapak Ibu, mulai saat ini kita merubah hidup kita. Yang keluar dari mulut kita hanya ucapan-ucapan berkat. Ya. Yang terutama bagi kita bukan keluarga. Terutama bagi kita itu Bapak Yahweh dulu. Ya. Yang terutama bagi kita bukan pekerjaan. Yang terutama bagi kita tetap Bapak Yahweh dulu. Karena Bapak Yahweh adalah sumber berkat kita. Jangan sampai kita merasa diberkati, tapi kita tidak bisa menikmati berkat itu. Ya. Nah, kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jika seseorang ada di dalam manusia, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Ya, ketika kita hidup di dalam Yeshua HaMashiach, berarti kita membuang pakaian kita yang sudah kotor, yang lama. Kita pakai jubah yang baru, supaya kita menjadi manusia-manusia yang baru. Ya, jadi siapa yang ada dalam Yeshua, ia adalah ciptaan baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita klaim kita diberkati oleh Tuhan, tapi hobi kita masih cerita orang, hobi kita belum bisa mengampuni, hobi kita masih dendam, masih kepahitan, maka ada yang salah dengan penyembahan. Ya. Sekali lagi saya mau bilang, kalau kita klaim kita diberkati, tapi hidup kita masih menyimpan dendam, pahit hati, masih cerita keburukan orang, berarti ada yang salah dengan penyembahan kita. Apakah Tuhan suruh kita menyembah kepada Bapak Yahweh, tapi hati kita masih belum benar? Apakah Tuhan masih suruh kita menyembah kepada Bapak Yahweh, tapi hidup kita masih belum bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Ya, pertanyakan penyembahan. Penyembahan yang benar, penyembahan yang memberi diri dengan sepenuh hati kita untuk bisa bersih hati kita, bersih pikiran kita.
itu baru Tuhan terima penyembahan kita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun Yakov dia pincang karena semenjak dipukul di pangkal paha, dia pincang, hidupnya menjadi berubah. Dia diberkati karena dia mengandalkan Bapa Yahweh, bukan lagi kekuatan dirinya sendiri. Ya, kalau kita dulu masih hidup main-main dengan Bapa Yahweh, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau layak di hadapan Bapa Yahweh. Ya, Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Itu menandai ada perpindahan dari hidup yang mengandalkan tipu daya menjadi hidup yang bergantung penuh hanya pada kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, karena itu menjadi Israel bukan berarti kita hanya mengurus hal-hal yang kecil. Kita juga bisa mengurus hal-hal yang besar. Asalkan tanggung jawab yang Bapa Yahweh berikan kepada kita, kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, sama seperti seorang tuan ketika dia hendak pergi, dia memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 1 talenta dia tanam talenta itu. Itu berarti tidak berbuah. Dia tidak menghargai pemberian tuannya. Ya, Tuhan mengajarkan kita bertanggung jawab kepada 1 talenta itu. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan memberikan kita 2 talenta dan 5 talenta. Ya, itu berarti hidup kita diberkati. Ya. Nah, saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu. Ya, ada satu rumah. Rumah itu kemudian ada dia retak-retak, dia punya dinding, atapnya sudah bocor, pipanya sudah bocor. Ya, anggap saja itu sebagai karakternya kita. Lalu kemudian si pemilik ini dia mengecat ulang. Cat ulang dengan warna emas, ya, baik genteng maupun dia punya dinding. Sampai di dalam rumah dia cat dengan cat emas, ya. Nah, kemudian dia pasang itu lampu-lampu warna-warni, lampu kristal. Dari luar kan orang lihat, wah, rumah ini rumah mewah. Tapi ketika hujan, ketika guntur, ketika angin, rumah itu dia roboh karena fondasinya sudah tidak kuat. Artinya apa Bapak Ibu? Terkadang kita nih kelihatan hebat di muka orang. Kita polos kita punya diri supaya seakan-akan kita kuat. Kita polos diri seakan-akan bahwa kita nih hidup dalam Tuhan. Tapi sebenarnya kita adalah orang yang rapuh. Ya, ketika godaan datang, kita terjerumus dalam godaan. Ketika ada yang mencoba untuk mencolek kita masuk dalam dosa, kita terjerumus dalam dosa itu. Ya, Tuhan tidak mau kita seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau betul-betul kita berubah, ya, supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, kita baca lagi Bapak Ibu dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Agar kamu mengandalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa melalui hasil perbuatan dan diperbaharui dalam roh pikiran, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seperti Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Amin. Ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru bukan berarti kita berubah seperti Superman. Ya, tapi yang dirubah itu kelakuan kita, yang dirubah itu karakter kita, yang dirubah itu kebiasaan kita, ya, supaya kita tinggalkan itu manusia lama dan kita kenakan itu manusia baru. Karena berkat keselamatan harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, kalau kita tidak bisa menghasilkan buah-buah kebenaran, kita tidak bisa bilang bahwa itu berkat keselamatan yang kita terima. Kita tidak bisa klaim bahwa itu berkat yang datang daripada Bapa Yahweh selama kita masih mengenakan manusia lama kita. Berubahlah seperti Yakov. Ketika dia seorang penipu, dia mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa Yahweh, maka dirinya diganti nama menjadi Israel supaya dia diberkati, dan berkat itu turun kepada bangsa Israel dan kepada kita sebagai Israel yang telah dietenkan oleh Bapa Yahweh. Ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ketika dengan lingkungan kita bilang,
Kok sulit sekali kita berubah? Iya kan? Kadang-kadang karena orang di samping kita, lingkungan pergaulan kita membuat kita sulit untuk berubah. Ya, karena kenapa? Kita masih nyaman dengan manusia lama kita. Kalau kita mau konsisten, betul-betul kita berubah. Ya, jangan kita berubahnya berubah main-main. Perubahan membutuhkan keberanian untuk menghadapi situasi dan keadaan. Kita di lingkungan yang toksik, ya, lingkungan yang biasanya aura negatifnya banyak. Tapi kita harus tampil sebagai terang dunia. Jangan kita ikut masuk dalam gelapnya dunia. Kita hadir di tengah-tengah lingkungan yang toksik, kita hadir di tengah lingkungan yang gelap, kita harus menjadi terang walaupun itu seperti lilin. Ya, lilin yang taruh di tempat yang gelap, dia bisa menyadari isi ruangan. Ya, jangan kita masuk lalu kemudian kita padamkan lilin itu dan kita gelap sama-sama di dalam ruangan. Itu berarti kita hidupnya masih pakai manusia lama. Kita tidak mau berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan. Tinggalkan manusia lama. Ini adalah proses membuang kebiasaan, proses untuk mengubah pola pikir kita dan respon emosional yang bisa merusak diri kita. Seperti ular yang berganti kulit, karena kulit lamanya sudah terlalu sempit dan kaku. Kita juga membuang hal-hal seperti kepahitan dan dendam, kebohongan atau manipulasi, egoisme yang berlebihan, dan ketakutan yang melumpuhkan iman kita. Ini kehidupan manusia lama kita yang harus dibuang. Ya, supaya kita bisa mengklaim berkat itu. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita menjadi manusia yang baru? Mengenakan manusia baru, ini bukan sekedar mengosongkan diri, tapi mengisi kembali ruang tersebut dengan nilai-nilai yang menghidupkan. Perbandingannya sama seperti mengenakan pakaian yang bersih, sesuai dengan tujuan hidup yang baru. Apa tujuan hidup yang baru? Berkata jujur meskipun itu sulit. Ya, berusaha memahami sebelum dihakimi. Bertindak berdasarkan prinsip, bukan karena dorongan orang lain. Kita mau bikin kebenaran, bukan orang dorong-dorong. Ya, bukan orang paksa-paksa, tapi harus dari dalam diri. Dan yang berikut, menjadikan kebaikan sebagai kompas utama kita. Nah, kalau kita mau hidup seperti manusia baru ini, percaya, rapture, kita pasti terangkat semua. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tunggu sampai keadaan atau peristiwa yang merubah kita. Tapi marilah kita merubah diri kita dari sekarang. Kalau kita tahu masih banyak salah dosa yang kita perbuat di hadapan Bapa Yahweh, mengaku itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai keadaan dan peristiwa yang merubah diri kita. Itu sakit Bapak Ibu. Ya. Nah, kisah Yakov menjadi Israel mengajarkan kita bahwa meskipun masa lalu kita penuh dengan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan mampu mengubah kita melalui pergumulan kita yang jujur di hadapan Tuhan, melalui pertobatan kita menjadi pribadi yang mengandalkan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Demikian firman Bapa Yahweh, sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari.